tadi kan Ustadz Ibnu Sina kan membantah ketika orang yang majul ain, ibarat Ibnu Hibban ada yang mengatakan kalau kita lihat taisir ketika udah majul ain ya otomatis sudah mardud ya. Bahkan ketika kita tahu kan tarifnya adalah itu adalah rawi itu apa, malakatun tuhmalu ala mulazamati taqwa wal muru'ah, ketika fakharaja bidzalika yaitu al kafir wal majhul wal majnun, ketika udah keluar itu ya udah ngapain kita teliti. Makanya ketika metode yang harus kita tahu ketika untuk mengetahui hadisnya sahih, kita harus tahu ittisalus sanad. Ketika ittisalus sanadnya udah terbantah di situ, kedobitnya udah dibantah, nggak usah panjang-panjang, nggak usah repot-repot kok. Minas huzud walillah itu perkara yang syad dan ilah itu yang sulit. Bahkan ketika kita memasukin sering ya kan di tahlid teman-teman ada manhaj Mahmud Tohan, manhaj Zailai, padahal di manhajnya Mahmud Tohan itu harus disebutkan minasyad wal illah, di situ harus ada syad dan ilahnya, tapi sering sekali tidak dipaparkan syad dan ilahnya karena emang sulit. Bahkan kalau kita tahu ini, kalau kita belajar kritik Naqdul Matan, di situ ada karangannya Al-Adlabi, bahkan nantinya akan dipertentangkan ketika ada hadis sahih bertentangan dengan Quran, akibatnya kayak gitu. Sebenarnya dari hadis-hadis poin yang saya ingin kritisi di sini tentang masalah orang yang mengharamkan uang kertas lalu menjadikannya masuk ribaul fadl, sementara saya paparkan anwaur riba, dari riba fadl, riba dasar dan riba lain-lainnya. Nah, dari sekian ta'rif ulama yang saya ambil dari kitabnya Fathul Mu'in itu nggak ada yang masukkan uang kertas itu riba, karena dia bilang kalau $1, kata dia nih, $1 ditukar dengan harga 12.000 itu masuk riba fadl. Sementara yang kita tahu kan riba fadl itu harus sejenis emas sama emas. Sementara yang kita tahu kan masalah apa, ribawiyah itu kan masalah emas, perak dan makanan pokok. Sementara di dalam uang itu nggak masuk lah masalah riba ya kan. Makanya mereka mengutip karyanya Kiai Masdar Farid yang masalah itu. Lanjut terus saya memaparkan bagaimana era mulai dari era Rasulullah sampai bagaimana era kita ya kan, masa keuangannya. Era Rasulullah itu masih menggunakan dinar Hirakliyah Al-Bizantiyah. Kalau saya baca di kitabnya ada Syekh Wahbah itu dia bilang awalnya itu Hiraklah Al-Bizantiyah. Nah, setelah itu barulah pada masa Abdul Malik bin Marwan dinarnya itu berbentuk seperti ini nih. Abdul Malik bin Marwan bentuknya seperti ini. Jadi khas dinar itu pada era Abdul Malik bin Marwan. Masa Rasulullah masih katanya kalau di dalam kitabnya masih untuk ekspansi untuk kemana-mana. Tapi pas ketika masa era Abdul Malik bin Marwan barulah diganti ke La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sampai era Abbasiyah Umayyah sampai dan akhirnya pada perang satu, nah bergantilah uang kertas. Makanya ulama semua iktibar ulama sepakat. Makanya dari sini saya kritisi bahwa saya memahami hadisnya di situ saya berpedoman dengan tafsirnya Al-Imam Munawi. Ketika menafsiri idza kana fi akhir zaman bukan berarti kita harus menggunakan dinar dirham, tapi yang di situ yang dianjurkan Imam Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir, di situ ayakuna bil mal kiwamuha, yaitu seyogianya mal itu sebagai dasarnya, harta itu yang wajib yang harus kita miliki. Bagaimana kita mau pergi haji, bagaimana kita mau, bukan berarti kita harus menganjurkan harus menegakkan dinar dirham. Emang saya sendiri sangat setuju dengan adanya dinar dirham ya, karena dinar dirham itu nggak inflasi. Maksudnya dari era Rasulullah, misalnya kita beli kambing, era Rasulullah itu beli kambing itu 1 dinar, sekarang itu kambing itu 2.200.000 kan sama kan. Sementara uang kertas era masa Soeharto masih $1 itu cuma 4.000 ya kan, 2.000. Makanya mereka itu sangat mengkritisi di situ. Sampai hadis-hadisnya ini mereka angkat hadis-hadisnya. Ketika mereka mungkin mereka bukan lewat pendekatan hadis, bahkan mereka itu lewat pendekatan sufi. Ketika ada hadis yang dibilang hadis dhaif enggak benar, yang penting dia lewat pendekatan kayak gitu. Sementara yang kita lihat pendekatan yang itu salah. Untuk pemahaman riba fadl saya udah terapkan sekian kalinya kayak gitu. Ya pokoknya intinya hadis ini dalam fikul hadisnya itu menganjurkan untuk memiliki harta. Bukan berarti kita harus yogianya uang kertas itu harus diganti dinar. Dan saya akui sendiri ya kan, uang dinar itu emang betul-betul nggak inflasi, nggak merosot banget gitu. Sampai sekarang pun
bagus lah. Ibarat kalau mau investasi itu kita di dinar dirham itu lebih bagus. Dinar sekarang itu sekitar 1 dinar itu 2.200.000, kalau dirhamnya itu 750.000. Bahkan saya nemuin ya kan di gambar-gambar ini saya nemuin mulai dari eranya Ahdi Nabi masih pakainya dinar Hirakliyah, terus pada masa era Abdul Malik bin Marwan barulah berganti adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teruslah berganti ini pada dirham fi asli Hashim bin Abdul Malik. Ini dirhamnya contohnya. Terus berganti lagi dinar fi asli Awail Abbasi, masih dinar ya kan. Terus dinar fi asli Awakhiril Umayyah. Terus juga dinar fi asli Al-Muqtadir. Nah, banyak. Terus yang pertama kali dinar di Indonesia itu dinar Al-Mahalli fi asli Malik Az-Zahir di Aceh. Yang pertama kali dinar yang ada itu di Aceh. Bentuknya kayak gini. Yang pertama kali itu adanya di Aceh. Lalu yang sekarang nih, gerakan yang sekarang yang saya sendiri masuk ke grupnya mereka ini, gerakan wakala. Gerakan kembalinya dinar dan dirham. Meskipun saya masuk, tapi saya mengkritisi poin-poin yang mereka angkat yang menjadikan dasar mereka untuk selalu menegakkan dinar dirham dan mengharapkan uang kertas. Makanya saya masukin, tapi dengan manfaat kayak gini kan kita tahu oh dinar ini kayak gimana. Bahkan mereka mensyariatkan dinar, ternyata dinar itu bukan syariat, sementara Nabi aja menggunakan dinar dirham. Maksudnya Nabi itu menggunakan dinarnya orang Hirakliyah al-Alexandria gitu. Ya kan? Ya pokoknya hadisnya itu hadisnya gorib yang saya paparkan, teman pemahaman. Saya sebenarnya ketika Ustaz Sofin bilang kok ini nggak nyambung ketika fikul hadisnya ini, ketika ente membantah pakai kitabnya Al-Munawi Faidul Qadir, coba paparkan kayak Syekh Wahbah Zuhaili atau ya. Saya cuma mengkritisi bagaimana pemahaman dia untuk menafsirkan hadis ini. Jangan memahami hadis ini secara literal. Ketika apabila idzakana fi akhir zaman la budda lin nasi minad dananir wa darahim yuqimu rajulu bihadinahu wa dunya, harus ya kan, mesti kita harus memiliki dinar dirham. Ternyata kata Imam Munawi di dalam Faidul Qadir itu anjuran untuk memiliki harta saja, bukan berarti kita uang kertas itu harus kita tinggalkan ya untuk sementara ya. Iktibar ulama, semua ulama sepakat, ijma sukutinya ulama kan uang kertas ya udah diperbolehkan, mana ada ya gitu. Bahkan ketika dia memaparkan dengan dalil, ketika saya orang NU kan, dia bilang nih saya paparkan karyanya Kiai Masdar Farid ya. Kiai Masdar Farid aja sekarang jadi saksinya Ahok ya. Masa perkara dinar dirham aja dia nggak berani. Bahkan Kiai Masdar Farid itu masalah haji aja dia rubah kan, Zulhijjah itu dia rubah kan, jadi boleh hari apa aja kata dia, saking penuhnya haji gitu. Bahkan jadi sidang Ahok masa perkara dinar dirham dia membela itu. Nah mungkin ya namanya semua ini namanya dibedah, ini mohon masukannya dari teman-teman atau tambahannya. Intinya saya mah masukan ya kan, namanya bedah kan kita saling mengambil manfaat dari teman-teman. Kata Imam Malik kan semua perkataan itu boleh diambil dan boleh tidak kecuali kalamnya Rasulullah SAW. Mungkin ini saja. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Tadi berapa satu dinar? Satu dirham itu 750.000.